Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat semuanya. Terima kasih telah gabung, khususnya kepada AA, Senja Kelabu, dan akun dari umat Nabi Muhammad SAW. Monggo silakan gabung kalau mau ikut gabung diskusi dan ngaji. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini saya susun dengan judul Who. Who itu di sini ada filosofi penyamaan dari kitab ini, yaitu Tasmiyatu hadal kitab. Penamaan kitab ini bihu dengan nama hu, alasannya li'annal ha'ah. Karena ha itu aslun minal ma'rifah. Asal dari isim ma'rifah. Liyata'arrafahu at-talibu inda ta'allumihi. Ya, tujuannya agar para pelajar itu ketika pertama kali belajar itu bisa memahami. Waqilah, ada yang mengatakan bahwasanya di sini bentar. Nah, di sini waqilah, ada yang mengatakan kitabatun kinayatun anillah. Jadi nama dari hu itu adalah kinayah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dari alasan kenapa kitab ini kok dinamakan dengan hu. Li'anna Allah taala, karena Allah taala itu malikul ilmi, zat yang memiliki ilmu. Ya karena pemilik ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, makanya ya tabarrukan agar kita itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab ini dinamakan dengan judul Hu. Kemudian selanjutnya walidzalika liya'lamahu thalibu indama fatahallahu qalbahu. Jadi agar Allah itu memberikan pemahaman ketika Allah membuka hatinya lil ilmi untuk mengetahui bihi dengan sebab mempelajari kitab ini. Wa anil katibi, dari saya sebagai penulis menamai kitab ini dengan nama ha, ya. Wa anil katibi al ha'u ha'ut tambih. Nama ha ini diambil dari kata ha tambih. Apa itu ha tambih? Ha tambih itu adalah ha yang menunjukkan makna peringatan. Jadi seperti contoh hadza. Hadza itu kan artinya ini. Nah, yang menjadi kata petunjuk itu cuma nedalnya saja, za, seperti itu. Jadi yang haknya itu adalah hak tambih, hak yang tujuannya untuk memberikan peringatan. Kemudian litambihi tolib, memberikan nama hak ini diambil dari kata hak tambih, tujuannya adalah litambihi tolib untuk memberikan peringatan, atau tambihi tolib untuk memberikan peringatan pada para pelajar, li ayyulazimat ta'allumah, untuk senantiasa istiqomah untuk belajar, wa ta'lima dan mengajar. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja, tapi juga tujuan akhir dari belajar ini adalah untuk mengajarkan atau menyebarkannya. Wal mudzakarata, dan mengingat-ingat, wal khidmata, dan untuk melayani. Ya, tentunya melayani itu banyak ya, umum. Entah melayani itu dalam rangka melayani umatnya Rasulullah, kemudian melayani ilmu dan sebagainya. Atau melayani orang-orang atau calon-calon dari ahlul ilmi misalnya. Para pelajar itu kan ahlul ilmi. Wa yarju mardhatillahi ta'ala. Jadi bukan hanya untuk melayani saja, tapi tujuan akhir dari semua ini adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa buku ini dinamakan Hu. Lah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang ilustrasi kalam serta macam-macam kalimat serta ciri-cirinya. Jadi kalam itu apa, kalimat itu apa, dan apa saja ciri-cirinya. Itulah bab pertama dari buku ini, tentang ilustrasi kalam, macam-macamnya serta ciri-cirinya. Nah, seperti ini ilustrasinya.
Bentar. Nah, semua bahasa Arab itu sebenarnya di kalam itu sebenarnya disusun dari beberapa kata atau beberapa ucapan. Ketika ucapan ini digabungkan, akhirnya menjadilah suatu ucapan, suatu perkataan. Nah, perkataan atau ucapan ini tersusun dari beberapa huruf. Kalau di dalam bahasa Indonesia disusun dari beberapa alfabet seperti A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau di dalam bahasa Arab itu tersusun dari huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta, dan seterusnya. Cuman perlu kalian ketahui bahwasanya untuk menjadi kata yang mana penyusun-penyusunnya huruf hijaiyah ini ada dua macam, ada tiga macam ya di dalam bahasa Arab itu dan tidak lebih dari tiga macam ini. Yang pertama kalimat isim, kemudian yang kedua kalimat fiil, kemudian yang ketiga kalimat huruf. Lah ketiga kalimat ini memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kalau diibaratkan kalam itu manusia misalnya, maka yang dibutuhkan dalam ucapan itu yang pertama adalah kalimat isim. Kalimat isim itu di dalam bahasa Arab dinamakan umdah. Kalimat yang sangat penting. Jadi dalam suatu perkataan, dalam suatu kalam, nggak mungkin nggak ada kalimat isim. Mesti ada kalimat isimnya. Kalau kalimat huruf, belum tentu ada kalimat hurufnya. Nah, seperti itu. Seperti koma zaidun, ini nggak ada kalimat hurufnya. Adanya cuma kalimat isim dan fi'il. Tapi kalau kalimat isim mesti ada. Makanya di dalam bahasa Arab itu, kalimat isim itu adalah kalimat primer. Atau kalau istilah nahwunya itu umdah. Umdah itu kalimat yang paling dibutuhkan. Kalau bagi manusia ibaratnya udara. Nggak mungkin manusia itu hidup tanpa udara. Gitu. Begitu juga dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini umdah yang kedua. Kalau dibandingkan dengan kalimat isim, maka lebih penting kalimat isim. Cuman kalau cuman kalimat isim saja, ya maka masih akan kesulitan kecuali bagi para orang-orang yang cerdas, orang-orang Arab aslinya ya. Tapi kalau perbandingannya antara kalimat isim dengan kalimat fi'il, maka yang umdah kalimat yang paling penting itu adalah kalimat isim. Ibaratkan bagi manusia, maka kalimat isim itu ibaratkan udara. Jadi manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup sampai 5 menit tanpa udara. Tapi kalau tanpa minuman dan tanpa makanan, maka manusia masih bisa bertahan beberapa hari. Seperti itu. Jadi yang paling dibutuhkan dalam kalam adalah kalimat isim. Kemudian urutan yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu ibaratnya air. Jadi kalau manusia hidup itu membutuhkan air itu paling tidak seminggu. Jadi seandainya ada orang pengen hidup lama, ya harus ada udara, air, dan makanan. Tapi udara dengan air cukup ya, bisa bertahan sampai 1 minggu seperti itu. Jadi seandainya ada suatu perkataan tanpa ada kalimat huruf ya bisa. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah melafadzkan beberapa kata tanpa ada kalimat hurufnya. Atau ya, tanpa kalimat huruf ya bisa. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalimat huruf. Lah kalimat huruf ini adalah fadlah terakhir. Yang mana kalimat huruf ini tanpa kalimat-kalimat lain nggak bisa bermakna. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim itu adalah suatu kata yang bermakna. Jadi kalimat isim itu adalah suatu kata yang bermakna. Cuman kalau kalimat isim itu bermakna ya kalau ini peristiwa ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kata benda. Tapi kalau menurut saya nggak serak saya dengan istilah kalimat isim itu kata benda. Karena banyak kalimat isim itu yang tidak menunjukkan makna benda. Cuman kalau dilihat dari definisi kata benda dari bahasa Indonesia itu ya bisa saja benar. Jadi kalau untuk definisi kalimat isim yaitu suatu kalimat yang menunjukkan suatu makna dan tidak bersamaan dengan adanya waktu. Jadi tidak menitik beratkan makna waktu. Contohnya dorubun pukulan. Lah entah memukulnya sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi ini nggak dibahas. Jadi intinya yang dibahas itu adalah peristiwanya, bukan status waktunya. Apakah ini dipukul atau sedang dipukul atau telah dipukul. Nah sedangkan fi'il
itu menitikberatkan waktu. Jadi kata yang memiliki makna cuman menitikberatkan adanya waktu. Doroba, doroba itu kan fi'il madhi. Madhi itu kalau sampean cari di kamus itu maknanya telah dilakukan. Jadi ketika mengatakan doroba telah memukul, maka berarti waktunya sudah dilakukan. Kalau yadribu sedang melakukan, sedang memukul, berarti waktunya sedang berlangsung. Jadi pemukulan itu sedang terjadi. Atau saya dribu misalnya, ada sinnya. Berarti pemukulan itu akan dilakukan dan belum dilakukan dan belum masih dilakukan, seperti itu. Itu kalimat fi'il. Jadi intinya kalimat fi'il itu adalah kalimat yang memiliki makna dan makna tersebut menitikberatkan makna waktu. Sedangkan kalimat huruf itu tidak, beda lagi. Kalimat huruf itu bisa bermakna ketika bergandengan dengan kalimat lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat, baca dulu ya. Kalimat fi'il dan kalimat huruf adalah fudlah atau fadlah, yaitu kalimat sekunder. Kalimat yang tidak begitu urgen ya. Berbeda dengan kalimat isim. Kalau kalimat isim mesti urgen, mesti ada kalimat isim lah dalam suatu kalam itu. Contohnya doroba. Satu kata doroba saja. Itu kan terlihat fi'il. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, itu ada domir huwa yang dikira-kirakan. Doroba. Telah memukul, dia laki-laki. Nah seperti itu. Kenapa kok kalimat isim ini paling dibutuhkan? Karena nggak mungkin ada suatu kata pekerjaan tanpa ada yang melakukan. Jadi intinya nggak akan ada pekerjaan tanpa ada yang melakukan. Makanya kalimat isim ini pasti ada dalam suatu kata, dalam suatu susunan bahasa Arab, seperti itu. Semoga bisa dipahamin ya. Di sini dijelaskan, meskipun minuman dan makanan juga dibutuhkan manusia, tapi hal yang utama yang lebih dibutuhkan adalah udara. Jadi intinya yang paling dibutuhkan dalam kalam itu, dalam bahasa Arab itu adalah kalimat isim. Kalimat isim itu digunakan berarti udara. Sehingga keduanya dianggap fadlah atau fudlah atau kata sekunder. Ya. Jadi kalimat fi'il dengan kalimat isim ini dianggap kata sekunder kalau dibandingkan dengan kalimat isim. Begitu juga dengan kalimat isim dan kalimat fi'il dan kalimat huruf, meskipun tanpa keduanya kita masih bisa membuat kalam hanya dari susunan kalimat isim. Zaidun qaimun, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul. Itu Asmaul Husna itu susunannya dari 1 sampai terakhir sampai 99 itu enggak ada kalimat hurufnya, semuanya kalimat isim itu. Jadi Allahul mana itu? Allahul ladzi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu dan seterusnya. Itu kalimat isim semua. Itu ya. Jadi dalam kalam itu membuat kata tanpa kalimat huruf bisa. Itu. Kemudian kalimat isim adalah omdah. Omdah itu kalimat primer, kalimat yang paling dibutuhkan. Ibarat udara yang sangat dibutuhkan manusia tiap detiknya. Begitu juga kalimat isim yang sangat dibutuhkan kalam dalam setiap kata. Itulah analogi atau persamaan antara kalimat dengan kalam, antara manusia dengan kehidupan. Kemudian ciri-ciri kalimat isim itu ada 31. Kalau di dalam Alfiul Malik itu ada 5, yaitu bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnatin lil ismi tamyizun hasol. Jadi kalimat isim itu bisa diketahui dengan adanya jar, kemudian adanya tanwin. Berarti kalau ada tanwinnya, oh itu kalimat isim. Kalau dibaca kasroh, oh berarti kalimat isim. Tapi tidak semuanya kasroh itu kalimat isim. Kita lihat dulu di kamus, kira-kira bermakna enggak ini? Maksudnya bermakna asli ya. Kalau kalimat huruf kan terbatas. Seperti min. Masa mengenali min kalimat huruf dengan kalimat yang bukan kalimat huruf seperti min dengan mana itu nggak bisa. Ya tentunya bisa lah. Kita lihat dari susunan-susunan maknanya. Apakah ini kalimat isim atau kalimat fi'il. Jadi kita sebagai santri itu yang paling dibutuhkan untuk memahami kitab itu yang pertama dauk, rasa ya. Jadi kita memang harus punya rasa. Oh ini kira-kira kalau dikasih harokat kasroh menjadi min, cocok nggak ya kira-kira? Seperti man manna, min manin misalnya. Di dalam tebak-tebakan itu. Kalau kita menggunakan rasa membaca kitab, insya Allah gampang. Nah itu sebenarnya mudah sekali. Yang susah itu prakteknya. Praktek kemudian cara memahami dengan benar yang susah.
Sebenarnya teori atau materi dari nahwu sorof itu mudah. Tergantung kitanya saja. Menganggap nahwu itu mudah atau kita mau menganggap nahwu itu sulit. Seperti itu. Kalau saya menganggap nahwu itu mudah, sehingga memang benar-benar mudah. Karena kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu ini mudah. Sehingga Allah itu dijadikan ilmu ini benar-benar mudah. Karena kan ada, kalau nggak keliru hadis itu. Innallaha, gimana itu? Abdibi itulah. Hadisnya gimana itu? Ana inda dzanni abdibi. Jadi Allah itu tergantung praduganya kepadanya. Jadi kalau saya menganggap bahwasanya ilmu nahwu itu mudah. Sehingga oleh Allah memang tidak pernah dijadikan ilmu ini sulit bagi saya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kalimat isim itu ada 31. Di antaranya adalah ciri-ciri yang ada di awal kalimat. Nah, al-kalimatu, ini kalimat ini ada 3, yaitu kalimat isim, fi'il, dan huruf. Kali ini kita akan membahas kalimat isim yang ciri-cirinya ada 31. Yang pertama, ciri-ciri kalimat isim yang ada di awal kata. Di awal kata kalimat itu. Contohnya yang pertama adalah huruf jar, huruf qasam. Ini huruf jar ini ada di awal ya, nggak boleh huruf jar ditaruh di akhir. Contohnya minal masjidi, nggak bisa dibaca al masjidi min, nggak bisa. Pasti ada di awal. Dan tentunya kalian pertama kali belajar ilmu nahwu mestinya langsung paham ya, bahwasanya huruf jar itu mesti ada di awal. Atau huruf qasam, huruf yang menunjukkan mana sumpah. Seperti contoh wallahi, billahi, demi Allah misalnya. Nah, ini nggak bisa kita taruh di tengah atau ditaruh di akhir. Dan itu sudah pasti ya. Jadi sekali kita mengetahui teori ini ya, seharusnya ketika praktek kita langsung tahu. Karena ini nggak sulit kan. Kalau huruf jar itu mesti ada di awal kata. Dan ini menjadi ciri-ciri bahwasanya kalimat setelahnya itu mesti kalimat isim. Kemudian huruf nida. Huruf nida itu seperti ya Allah, ya Zaidu, dan sebagainya. Ini mesti ada di awal, pasti itu huruf nida itu. Cuman ada yang dikecualikan. Karena kalau yang huruf nida ini kaidahnya adalah kaidah aglabiyah. Ini memang dikecualikan karena ini berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Karena kalau Allah itu memang berbeda dengan makhluknya. Seperti itu. Seperti apa yang dikecualikan dari huruf nida yang ciri-cirinya ada di awal? Seperti Allahumma. Allahumma itu kan munada itu. Munadanya lafaz Allah. Mimnya yang menjadi huruf nida. Iwat dari huruf nida. Iwat pengganti dari ya. Sehingga ini masuk dalam pengecualian ciri-ciri kalimat isim itu ada di awal. Cuman kalau yang standarnya huruf nida seperti ya Zaidu, berarti kalau ada huruf nida berarti kalimat setelahnya adalah kalimat isim. Nggak mungkin kalimat fi'il. Kemudian selanjutnya adalah al. Al ini kalau dibahas kurang lebihnya ada 20 macam ya. Al itu kalau dibahas kurang lebihnya ada 20 macam. Cuman yang menjadi ciri-ciri kalimat isim itu cuma 1, cuma 4. Ya, yang akan dijelaskan nanti di bawah ini. Kemudian selanjutnya yaitu laulal imtinaiyah, laula yang menunjukkan makna larangan. Ya. Kalau ada laula yang menunjukkan makna melarang atau mencegah, seperti apa contohnya? Di belakang ini ada ini contohnya ini. Kemudian inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Inna dan ya, geng-gengnya ya. Kalau kata santri itu kalau nerjemah itu inna wa akhwatuha ini inna dan geng-gengnya bukan saudara-saudaranya. Ini bahasa Arab ini lucu ya. Ternyata kalimat juga punya saudara. Gitu. Terima kasih buat yang gabung semuanya, di antaranya akun wifi, Angin Dharma dan sebagainya. Ini saya masih baru ini di TikTok sehingga nggak tahu caranya bagaimana. Sekiranya ada yang ikut gabung nih, nggak bisa bertanya ya. Kemudian selanjutnya adalah apa ini? Amma at-tafsiliyah, amma yang menunjukkan mana pemerinciannya. Jadi kalau ada amma, biasanya kebanyakan amma itu menunjukkan mana pemerincian. Ammal mubtada'u kismani misalnya, adapun mubtada itu ada 2 misalnya. Nah, ini memerinci bahwasanya mubtada itu ada perinciannya, ada yang ada yang mubtada yang dari isim nakiro, ada mubtada yang dari isim ma'rifah.
Kemudian wawu hal. Wawu hal ini, adanya wawu hal ini berarti menunjukkan adanya kalimat isim. Ibaratnya adaannya asap menunjukkan adanya api. Jadi asap ini menjadi tanda bahwasanya di dalam, misalnya ada rumah nih, ada asapnya, keluar asap dari dalam rumah itu, berarti itu menunjukkan adanya api. Sama dengan wawu hal ini, adanya wawu hal ini menunjukkan adanya kalimat isim setelah wawu hal ini. Nggak mungkin ada wawu hal setelahnya langsung kalimat huruf. Kemudian selanjutnya ciri-ciri kalimat isim di akhir kalimat. Jadi kalau di akhir kalimat ada deretan ini, maka dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat isim. Ya, contohnya apa saja ini? Yang pertama adalah ya nisbat. Seperti contoh syafi'iyun, nahwiyun. Berarti iya-nya itu adalah ya nisbat. Apa ya nisbat? Iya yang menunjukkan makna penyandaran atau pengkategorian atau ya kalangan atau klan lah. Contohnya asy-syafi'i, asy-syafi'iyah. Berarti golongan madhabnya Imam Syafi'i, atau Maliki, jadi golongannya Malik misalnya, atau Al-Maduri, orang yang dari Madura, seperti saya misalnya, Sa'adani Robbi Al-Maduri, berarti Al-Maduri ini klannya klan atau suku dari suku Madura. Jadi kalau ada ya nisbat iya yang menunjukkan makna kategori atau menunjukkan makna klan, menunjukkan makna golongan dan sebagainya, berarti kalimat tersebut adalah kalimat isim. Dan ini biasanya ada di akhir kata. Kemudian selanjutnya adanya alif taknis al-mubaddalah bil ha. Jadi alif taknis atau apa istilahnya kalau alif tak marbuto itu. Alif taknis al-mubaddalah bil ha. Jadi sebagai ganti dari ha. Jadi alif yang ketika dibaca waqaf itu menjadi ha, seperti itu. Kemudian alif taknis al-mamdudah. Alif taknis mamdudah. Ini juga masuk dalam kategori ciri-ciri kalimat isim yang ada di akhir kata. Kemudian tanwin tamkin. Tanwin tamkin ini tanwin yang menunjukkan ya nanti akan dijelaskan di bawah ya tanwin tamkin itu apa. Kemudian tanwin tangkir, tanwin yang menunjukkan makna nakiroh. Kemudian huruf tasniyah. Jadi kalau ada alif nun, ya nun dan sebagainya yang menunjukkan makna dua orang atau dua benda atau dua sesuatu, maka kalimat tersebut mesti kalimat isim. Selanjutnya di sini ada huruf tasniyah sudah tadi, huruf jamak mudzakkar salim, waw nun, al muslimuna atau muslimuna ada waw nun, maka di situ mesti kalimat isim. Kemudian alif dan ta berarti jamak muannas salim berarti ini ya. Ada alif dan ta seperti muslimatun atau kamuslimatin misalnya. Jadi jika ada kalimat yang huruf terakhirnya alif ta bisa toh, tak yang lebar itu ya, bukan alif ta yang seperti yang pengganti dari ha, maka alif ta ini menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat isim karena alif ta ini menunjukkan makna jamak untuk perempuan. Kemudian al-khafdu. Di sini ciri-ciri terakhir dari kalimat yang ada di akhir kalimat itu adalah al-khafdu. Al-khafdu itu jar ya. Jar itu identik dengan kasroh. Cuman kalau jarnya bil harokah, karena harokat itu kan asal mulanya jar. Asal mulanya i'rob. Kalau yang bil huruf itu udah cabangan atau pengembangan dari i'rob ya. Jadi di sini yang pertama tadi ciri-ciri kalimat isim yang ada di awal kalimat, ada ciri-ciri kalimat isim di akhir kalimat seperti yang disebutkan tadi. Jadi jar itu ada banyak macamnya. Kalau jenengan pengen tahu jar dan ciri-cirinya itu seperti apa, sampean pahami ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya lafadz ismi itu dijarkan oleh huruf, kemudian lafadz Allahi dijarkan oleh idhofah, kemudian ar-Rahman dan ar-Rahimi itu dijarkan sebagai tabi'iyah. Cuman kalau di bawah ini nanti akan dijelaskan bahwasanya jar itu ada banyak macamnya, ada banyak variannya. Ada yang dijarkan oleh huruf, ada yang dijarkan karena idhofah, ada yang dijarkan
sebab menjadi sifat atau sebab menjadi tabi'iyah. Kemudian ada yang dijerkan sebab ini mujawir. Mujawir itu karena dekat ya, saking dekatnya sehingga harokatnya diikutkan ke kalimat yang lain. Bil mujawarah. Kemudian selanjutnya ajarnya sebab. Nah, kalimat isim ini, ciri-ciri kalimat isim yang ada di dalam jumlahnya adalah isim mausul. Isim mausul ini mesti kalimat isim, bukan karena alnya ya, tapi karena jumlahnya ada di dalam jumlahnya. Jadi isim mausul ini membutuhkan jumlah sehingga mesti kalimat isim. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ibham. Ibham itu samar maknanya. Seperti contoh isim isyarah. Isim isyarah itu kan mubham itu. Domir juga mubham. Ketika menunjukkan makna dia, ya dia siapa? Jadi domir itu pada dasarnya mubham. Jadi lebih cenderung ke mubham ya, domir itu. Kecuali ya sebenarnya mubham semua. Makanya dalam bab makrifat ulama itu khilaf. Yang paling makrifat itu yang mana? Sehingga ya yang mubham itu ya diantaranya adalah domir, isim syarah dan sebagainya. Mubham itu artinya samar ya. Silakan lihat di kamus. Kemudian selanjutnya domir. Domir ini juga termasuk ciri-ciri dari kalimat isim. Kalau masih ada yang bingung, loh domir itu ciri-ciri isimnya apa? Wong di dalam ajrumnya kok nggak ada ciri-ciri keisiman isim domir itu. Nggak ada jer. Huwa, bacanya huwa kok bisa dibilang jer. Kemudian apalagi al. Domir nggak bisa masukkan al. Jadi nggak mungkin lah. Karena ciri-ciri yang paling banyak di dalam kitab-kitab dasar itu seperti Ajrumiyah dan Alfiyah itu ya di antaranya jer, kemudian tanwin, isim domir juga nggak bisa ditanwin. Nggak bisa dibaca antun, antin, dan antan, nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi ternyata domir kalau di dalam kitab ini juga dijadikan ciri-ciri kalimat isim yang masuk dalam kategori jumlah. Berarti ada dalam jumlah ya. Kemudian selanjutnya adalah tasghir. Tasghir. Kalau tasghir mesti kalimat isim, nggak mungkin kalimat fi'il itu bisa ditasghir, nggak mungkin. Kemudian selanjutnya adalah nakiro. Nakiro itu maknanya umum. Kenapa kok fi'il kok nggak dimasukkan dalam kategori nakiro? Ya karena isim itu nggak memerlukan perincian, pembeda antara nakiro dengan makrifat. Kalau isim kan ada yang makrifat, ada yang nakiro. Kalau fi'il itu ya mesti nakiro. Mesti nakiro. Jadi karena cuma ada satu, jadi nggak perlu dibedakan seperti itu. Makanya di sini nakiro itu menjadi ciri-ciri kalimat isim. Karena nakiro itu ada ciri-cirinya seperti tanwin dan sebagainya. Kemudian fi maknahu, ada yang ciri-ciri kalimat isim yang terakhir yaitu maknanya. Jadi kalau maknanya isnad berarti kalimat isim itu. Jadi kalau ada isnad mesti ada kalimat isim. Nggak mungkin ada isnad nggak ada kalimat isimnya, nggak mungkin. Sehingga isnad ini menjadi ciri-ciri adanya kalimat isim. Kemudian selanjutnya adalah khobar ya. Khobar apa ini? Kurang jelas. Di sini khobar. Nah, di sini ini ada khobar. Khobar. Jadi khobar itu mesti kalimat isim. Kecuali nanti khobar jumlah ya. Cuman menurut Imam Ibnu Faris ini ya, ciri-ciri kalimat isim itu ya khobar. Kemudian selanjutnya menawan, kalimat-kalimat yang ditanwin. Itu mesti kalimat isim. Selanjutnya munakar, kalimat yang dinakirokan. Kemudian alam, kalau alam ini sudah biasa ya. Kemudian man'ut itu yang disifati. Jadi apapun yang disifati mesti kalimat isim. Meskipun ada fa'ala al-maftuhul akhir misalnya, itu tetap ditakdir sebagai kalimat isim karena dijadikan mubtada nanti itu. Kemudian mubtada, kemudian maf'ul dan sebagainya. Di sini juga ada fa'ilah. Jadi fa'il itu adalah ciri-ciri kalimat isim, ciri-ciri kalimat isim dalam maknanya. Jadi kalau pelaku mesti bukan pekerjaan, kan nggak rasional toh mengatakan pelaku tapi ini
Tapi pekerjaan kan nggak mungkin, kontradiktif. Gitu. Ya, fa'il, fa'il, pelaku, pelaku. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini, lah ini contoh-contohnya kayaknya. Mana sih? HP-nya error ini. Ini kalau dibahas ini masih banyak ini. Assalamualaikum Lora Effendi. Bagaimana nih kabarnya ini nih beliau ini pakar di bidang firqoh ini beliau ini. Silakan kunjungi Lora Effendi dari Sumeneb. Ini kayaknya beliau ini ikut gabung kayaknya. Di sini ada huruf jer, terjemah dan makna huruf jer dan kosam. Silakan di halaman setelahnya. Kemudian huruf nida itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kata panggil. Sini ada penjelasan huruf nida. Huruf nida itu adalah kata panggil. Kemudian selanjutnya al. Al itu ya, al kalau di sini maknanya banyak ya. Tergantung apakah nanti al yang bermakna istifham, bermakna apakah. Apakah al ini bermakna marifat, bermakna yang menunjukkan makna kekhususan suatu kalimat. Kalau di sini dijelaskan terjemah dan makna dari al, silakan lihat halaman berikutnya. Kemudian laula imtinaiyah yaitu kata keengganan atau kata yang memiliki makna seandainya tidak. Jadi laula. Contohnya apa ya? Laulaka Muhammad lama khalaqtul aflak misalnya. Seandainya tidak ada kamu Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta dan sebagainya. Cakrawala atau alam semesta. Kemudian inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini kata di sini kata perusak ya, kata yang menunjukkan rusaknya susunan mubtada dan khabar. Tapi di sini menunjukkan makna sesungguhnya, yaitu kata penegas. Jadi inna itu sebagai kata penegas atau kata yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu benar-benar serius. Inna Zaidan qaimun, Zaid benar-benar berdiri misalnya. Nah ini mempertegas bahwasanya Zaid itu benar-benar berdiri. Kemudian amma tafsiliyah, kata perincian atau detail. Jadi untuk memperjelas, memperdetail ini pembahasannya seperti ini, seperti itu misalnya. Memiliki makna adapun. Adapun ini bersumber dari mubtada karena kalau amma ya, biasanya ada di awal biasanya sebagai mubtada. Kemudian selanjutnya wawhal, yaitu kata yang memiliki makna keadaan atau kondisi atau makna suasana. Hal itu kalau dilihat dari kamus bahasa Arab ya maknanya ya kondisi atau keadaan. Selanjutnya ya nisbat, huruf iya yang memiliki makna pengkategorian atau pembangsaan ya. Kalau mana pesantren itu Kang Bongso biasanya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia bisa klan, bisa ya, golongan, bisa suku dan sebagainya. Bisa etnis. Itu namanya ya nisbat. Al-Bantani berarti dari suku Banten. Al-Maduri dari suku Madura. Minal Bantani dari suku Banten. Minal Maduri dari suku Madura dan sebagainya. Kemudian tak taknis al-mubaddalah bil ha, yaitu huruf tak yang bentuknya bulat yang ditulis ha dan maknanya ya, tergantung kalimatnya gitu. Kemudian alif taknis maksurah, yaitu huruf alif yang ditulis lengkung dan maknanya tergantung kalimatnya juga. Kemudian alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah ini huruf alif yang ditulis tegak dan maknanya tergantung kalimatnya juga. Ya, kalau yang alif maksudnya seperti Musa, yang mana ya menunjukkan makna orang yang dinamai Musa seperti itu. Tanwin tamkin yaitu adalah harokat yang ada pada isim mu'rob. Jadi tanwin tamkin itu adalah harokat yang ada pada isim mu'rob dan memiliki arti sama dengan tanwin tangkir. Jadi maknanya sama-sama menunjukkan makna umum atau nakiro. Itu. Kemudian tanwin tangkir, dari maknanya saja kita sudah jelas di sini. Tanwin tangkir itu adalah harokat yang memiliki arti pemahaman umum atau tidak tertentu pada objek tertentu. Sehingga
Assalamualaikum, mohon maaf sempat terputus karena panas ya, nggak kuat HP-nya ini. Kemudian selanjutnya yaitu tadi kan huruf tasniyah. Sekarang apa ini? Huruf jamak mudzakkar salim, yaitu huruf yang memiliki arti laki-laki banyak. Kemudian alif dan ta ini adalah dua huruf di atas adalah huruf jamak muannas yang memiliki arti wanita banyak dan sebagainya. Kemudian kira itu adalah suatu kata yang memiliki arti pemahaman umum atau tidak tertentu. Kemudian tasghir yaitu kata pengecilan, memiliki arti kata pengecilan makna sesuatu seperti Ubaidillah, hamba kecil Allah. Jadi hamba senior misalnya, hamba junior. Jadi tasghir itu menunjukkan makna pengecilan, hamba junior misalnya. Ubaidillah, hamba Allah yang junior. Atau itmar. Itmar itu domir ya, termasuk dari kata yang sama dengan domir. Yang mana domir ini artinya kata ganti. Kalau menurut ulama Kufah, domir itu ya kata penyebutan secara tidak langsung atau kinayah, kata sindiran. Jadi jenengan ini kan kata atau penyebutan tidak langsung kepada namanya Zaid jika yang dimaksudkan adalah Zaid. Sehingga kalau di bahasa Indonesianya itu dinamakan dengan kata ganti. Bisa seperti saya, kami. Kalau yang saya mengatakan saya itu Jokowi, berarti yang dimasukkan adalah Jokowi. Makanya kata itmar itu, domir itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna secara tidak langsung. Saya, ketika mengatakan seperti itu, yang mengucapkan Prabowo, maka yang maknanya adalah Prabowo. Sehingga kata saya itu adalah kata penyebutan secara tidak langsung atau kata ganti. Kata ganti dari kata yang aslinya seperti Zaid misalnya Ana Zaidun. Ana itu ya isinya Zaid seperti itu. Kemudian kalian, mereka dan sebagainya. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam ilmu ma'ani penyebutan dengan kata dhamir itu banyak sekali faedahnya. Ya karena untuk memuliakan, litakzim, ada juga litahkir. Banyak ya, kalau di dalam ilmu ma'ani ini asik ini kalau dibahas dengan ilmu ma'aninya. Karena kita akan memahami rahasia-rahasia yang terkandung dari lafaz-lafaz dan tek-tek bahasa Arab. Kemudian ibham. Ibham itu kata abstrak, yaitu kata yang memiliki arti samar seperti kata tunjuk, ini, itu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ilmu nahwu itu kalau didiskusikan luar biasa. Contohnya isim isyarah hada misalnya. Hada itu kan isim ma'rifat itu. Ketika mengatakan isim ma'rifat, berarti ma'rifat itu kan tahu berarti. Ketika mengatakan ini, berarti udah tahu apa yang dimaksud. Nah, tapi kalau yang menunjuk itu cuma mengatakan ini tanpa menunjuk sesuatu, maka kata ini itu malah umum, malah nggak jelas, sehingga di dalam kategori masuk kategori isim mubham, karena pada dasarnya isim isyarah itu masuk dalam kategori kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Lah nanti bisa jelas, bisa menjadi ma'rifah ketika ada musyar ilaih. Musyar ilaih itu sesuatu yang ditunjuk. Contohnya, saya mengatakan ini 6 misalnya, ini 6. 6 itu seperti ini misalnya. Lah, ketika tangan saya menunjuk 6 ke ini, lah itu namanya musyar ilaih. Musyar ilaihnya itu adalah apa yang saya tunjuk. Tapi kalau musyar ilaih itu, kalau kita bahas di dalam kitab yang lebih dalam, yang lebih kompleks, maka musyar ilaih itu banyak. Ada musyar ilaih yang bisa diindra, ada musyar ilaih yang tidak bisa diindra. Contohnya seperti apa yang tidak bisa diindra? Tilkal jannatul lati. Lah, tilkal jannatu itu kan musyar ilaihnya kan surga. Surga bisa diindra enggak? Enggak bisa. Jadi musyar ilaih itu ternyata yaitu sesuatu yang ditunjuk. Ada sesuatu yang ditunjuk itu berupa sesuatu yang bisa diindra, ada musyar ilaih yang tidak bisa diindra. Jadi pembahasan di dalam kitab itu bervariasi. Jadi kita memang harus benar-benar memahami
ilmu nahwu ini dari tiap-tiap lininya. Jadi bukan hanya mengetahui makna dari kamu saja, tapi harus benar-benar tahu maknanya itu sebenarnya apa. Ibaratnya kalau kita ingin memahami sesuatu, kita harus tahu ini maksudnya apa, artinya apa, dan fungsinya apa. Contohnya, kita ingin memahami suatu benda yang ada rodanya 4, kemudian ada pintunya dan sebagainya. Lah, kita harus tahu itu namanya apa. Oh, ternyata namanya mobil. Jadi kita tahu kan, oh ini mobil ternyata. Tapi kita tidak tahu fungsinya mobil itu apa. Ya percuma, cuma tahu mobilnya saja tapi nggak tahu fungsinya. Kamu tahu nggak itu apa? Mobil. Lah, emang mobil itu untuk apa? Kita nggak tahu. Nah, sampai disitulah pemahaman kita. Jadi nggak akan berkembang. Tapi kalau kita tahu, oh itu mobil, kemudian fungsinya untuk buat alat transportasi, kemudian apalagi sampai tahu tentang cara mengemudikan, cara memfungsikan dengan benar dan sebagainya. Itulah proses memahami kitab. Jadi apalagi memahami fikih ya. Ilmu nahwu ini digunakan atau dijadikan sarana untuk memahami fikih dan sebagainya. Jadi sangat jauh sekali hanya memahami satu hadis, hanya memahami satu mata pelajaran, kemudian kita langsung berfatwa ini haram, ini halal, ini kafir dan sebagainya. Karena kenapa? Karena ilmu itu banyak yang perlu dilengkapi. Di antaranya adalah nahwu shorof. Nahwu shorof ini adalah mata pelajaran yang paling wajib dan paling pertama harus dipelajari sebelum memasuki ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ingin memasuki ilmu fikih misalnya, kita nggak tahu nahwunya. Lah ketika kita membaca kemudian memahami salah, maka keseluruhannya akan salah. Gitu. Jadi makna dari secara nahwianya saja nggak paham, apalagi makna yang ingin dikendaki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan atau berfirman di dalam Al-Quran itu. Makanya sangat disayangkan ustadz-ustadz sekarang itu banyak yang berfatwa ini haram ini halal, pada dasarnya makna yang sungguhnya belum tahu karena terkendala dari tidak pahamnya ilmu alat seperti itu. Kemudian selanjutnya, biar nggak terlalu panjang nih ya. Yang selanjutnya adalah fa'il. Fa'il itu adalah kata yang memiliki arti subjek atau pelaku. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi malam, fa'il itu memang maknanya pelaku. Cuman ada makna yang hakiki, fa'il hakiki, ada fa'il majazi. Yang makna fa'il hakiki itu benar-benar pelaku dia. Contohnya doroba Zaidun, Zaid memukul. Oh, berarti Zaid ini benar-benar pemukul, pelaku. Tapi kalau mata Zaidun, Zaid mati. Apakah Zaid yang menjadi pelaku? Tidak. Justru yang Zaid sebagai korban. Karena Zaid mati. Jadi pelaku dari kematian, enggak. Jadi ketika mengatakan Zaid mati, Zaid telah mati misalnya. Maka itu bukan fa'il hakiki, tapi fa'il majazi. Sehingga ketika ada susunan mata Zaidun, maka Zaid di'irobi rofa karena sebagai fa'il. Nah di sini itu namanya fa'il ya. Fa'il itu menunjukkan arti pelaku, tapi tidak mutlak pelaku. Karena masih ada fa'il majazi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya maf'ul. Maf'ul itu kata yang memiliki arti objek, sasaran predikat. Sasaran predikat seperti doroba Zaidun amron. Berarti amron ini menjadi sasaran pemukulan. Jadi orang yang dipukul, objek yang dipukul berarti. Mubtada, kata yang menjadi objek informasi atau memiliki arti adapun. Nah ini banyak ini santri-santri, bahkan dulu pernah ada yang ngaji sama saya, hafal Alfiyah Ibnu Malik, belajar 7 tahun, tapi ketika ditanyakan tentang pemahaman mubtada itu nggak tahu. Disuruh maknai mubtada nggak tahu. Lah mubtada itu kalau di kamus itu ada di awal, sesuatu yang pertama lah istilahnya, ada di awal, namanya mubtada. Tapi kalau dilihat dari maknanya, di dalam nahwu itu ulama nahwu itu mengatakan mubtada itu musnad ilaih, sesuatu yang disandari. Tapi kalau menurut ulama ahlul ma'ani, mubtada itu yang dihukumi. Contohnya seperti Zaidun qa'imun,